Karena aku pikir aku lumayan jarang bikin review komik dan setelah aku cek di playlist yang membahas tentang review komik tuh masih dikit banget. Jadi aku berpikir untuk ya udah deh kita akan bikin review komik lagi. Dan tahun ini tuh aku sebenarnya lumayan banyak ya baca komik-komik dan banyak juga yang bagus dan kali ini aku akan mereview satu komik yang menurut aku keren banget sih. Dan ini sebenarnya aku bacanya Agustus lalu sih ya, cuman gak apa-apa lah ya, kita akan share barangkali kamu juga tertarik untuk baca komik yang ini. Dan di video kali ini aku bakalan membahas komik berjudul Dragonhead karyanya Minetaro Mochizuki. Dan untuk yang akan aku review di video kali ini itu adalah yang volume pertamanya. So langsung aja kita mulai ke reviewnya. Komik ini tuh bercerita tentang Teru Aoki, seorang murid SMA yang ceritanya itu dia sedang on the way home alias perjalanan pulang dari study tour. Dan study tour mereka ini tuh menggunakan kereta api gitu ya. Dan aslinya Teru ini tuh kayak udah seneng banget nih bakalan bisa menceritakan segala-galanya ke keluarganya. Terus kemudian ya berbagi atau mengingat pengalaman yang berharga gitu dengan teman-temannya. Tapi Teru ini tuh tiba-tiba merasakan pusing yang hebat sampai akhirnya dia ini tuh nggak sadarkan diri. Nah, ketika dia sadar, pemandangan di sekitarnya dia tuh udah gelap gulita banget, kayak bener-bener gelap banget gitu. Sepi terus ya. Dan Teru ini tuh lama-lama kayak mulai menyadari kalau ternyata dia ini tuh masih di dalam kereta. Dan kereta yang membawa mereka ini tuh ternyata mengalami kecelakaan yang cukup mengerikan juga. Nggak hanya itu, Teru mendapati bahwa semua yang di sekelilingnya itu sudah mati. Teman-temannya, guru-gurunya, bahkan masinis-masinisnya pun sudah mati. Teru yang dengan skill survive yang seadanya itu mulai mencoba untuk mencari jalan keluar. Ya dengan suasana yang gelap gulita itu yang nggak berkesudahan. Dan ternyata Teru itu masih harus mendapati masalah yang baru. Dan aku nggak akan spoiler di sini masalah yang barunya itu apa. Karena itu jujur cukup mendebarkan juga sih ya, apalagi untuk pembaca. Nah, masalahnya bisa kamu baca aja di komiknya ini sendiri ya. Sekarang di sini aku akan mereview dari komik ini. Narasinya di sini digambarkan melalui gambar-gambar yang cenderung bernuansa gelap karena memang ingin menyampaikan ke pembaca gitu loh. Kalau ini tuh suasananya lagi gelap dan bener-bener kayak nggak bisa ngelihat apapun. Atau kalau dalam bahasa lain itu ada semacam vignette-nya gitu loh, paham gak sih? Dan aku seneng sih karena gambar-gambar yang ada di sini tuh cukup detail dan karena menggunakan unsur gelap ini ya, jujur aja komik ini tuh bikin deg-degan, parno, sampai kayak tahan napas di sepanjang baca ceritanya. Dan oh ya FYI ini tuh aku bacanya di Google Play Books, jadi secara digital. Jadi ketika membaca apa komik ini tuh kayak nge-swipe-nya tuh pelan-pelan gitu loh karena aku nggak mau kena jump scare. Oke, selanjutnya di sini untuk alur, di sini tuh menggunakan alur maju yang dibuka dengan pemandangan Teru yang tampak bahagia dengan study tournya. Berbagi cerita dengan teman-temannya, terus ada canda tawa juga dengan teman-temannya. Lalu beberapa saat kemudian dia harus menghadapi kenyataan kalau kebahagiaan itu berubah 180 derajat. Jujur aku suka sih ya dengan bagaimana alurnya ini tuh terkesan lambat banget. Biasanya kalau alur lambat tuh aku bakalan kesel gitu kan, karena bosen. Tapi di komik ini tuh kayak beda banget alur lambatnya, vibe-nya tuh beda. Jadi kayaknya emang sengaja dibuat lambat supaya kita itu bisa merasakan ketegangan yang dirasain oleh si Teru Aoki ini. Dan jujur aja aku acungi jempol buat penulisnya karena emang sukses gitu loh. Bagaimana cerita di komik ini tuh berjalan benar-benar mempengaruhi pikiran dan perasaan pembaca. Oke, di sini untuk tokoh-tokoh sebenarnya masih ada tokoh lain selain Teru Aoki. Bahkan seiring berjalannya cerita, kita akan menemukan tokoh-tokoh lain yang ceritanya juga survive bersama Teru. Cuman aku nggak bisa cerita banyak hal ya, karena itu ya spoiler sih sebenarnya. Aku ngomongin kayak gini tuh aja udah spoiler. Ya biar kalian nggak mengurangi kenikmatan membacanya aja sih. Kalau untuk Teru sendiri bisa aku bilang dia ini tuh cukup ceria ya anaknya. Meskipun dia sempat menyesal dengan beberapa kejadian sebelum study tour yang itu menyangkut tentang keluarganya. Dan setelah pasca kecelakaan itu, Teru juga mencoba untuk berpikir positif dan mencari alternatif apapun yang bisa dia lakukan. Jujur aja sih ya, kalau aku jadi Teru juga bakalan
mengkerut ketakutan. Bahkan aku masih bisa give applause gitu untuk Teru yang mencoba untuk kabur, tapi kayak terdesak banget deh kan. Pokoknya harus baca sendiri untuk tahu kenapa Teru ini nggak bisa lari. Nah, sekarang aku mau bahas hal yang aku suka dari komik ini. Tentu saja dari ide ceritanya yang menurut aku keren dan visualisasinya juga tepat gitu lah ya. Dan bagaimana penulisnya ini mampu membuat suasana yang mencekam juga bikin aku sebagai pembaca tuh amazed. Bahkan saking takutnya yaitu tadi ya, aku udah cerita kalau ketika membalik halamannya tuh harus pelan-pelan terus kemudian aku tuh sampai jauhin layar handphone aku loh untuk bacanya karena aku takut ada jump scare yang duar gitu kan kayak aku nggak banget gitu kan apalagi aku waktu itu bacanya malam. Selain itu aku juga suka dengan bagaimana komik ini itu mempunyai masalah yang cukup besar yang harus dihadapi oleh seorang anak SMA. Apalagi nih mencakup tentang survival gitu. Jadi kayak deg-degannya kerasa gitu kan. Sementara untuk hal yang aku kurang suka mungkin terletak pada endingnya yang gantung banget sih ya. Karena mungkin ini volume pertama. Aku beneran penasaran untuk mengetahui bagaimana kelanjutan kisah yang ada di komik ini. Dan sayangnya sepertinya belum ada terjemahannya. Aku berharap banget ya Allah please siapapun penerbit Indonesia terjemahin ini dan kenalkan ke toko-toko kalian. Karena aku baru baca volume 1 dan aku mau mendapatkan yang lain tuh nggak bisa karena jujur aja aku sebenarnya dapetinnya gratisan gitu kan. Aku dapetinnya gratisan dari Google Play Books yang waktu itu ngadain diskon besar-besaran jadi semua manga, nggak semua sih, hampir semua manga tuh digratisin dan aku dapetin yang ini. Dan untuk yang volume kedua dan ketiga dan seterusnya ya itu udah mahal sih harganya. Jadi kayak uang siapa cuy gitu ya wis lah. Dan kita sudah nyampe di poin terakhir di mana ini menjadi rating dan untuk rating karena ini membawakan sesuatu yang baru buat aku tuh nggak nyangka sebenarnya ya kalau komik ini tuh bakalan sebagus ini karena judulnya tuh agak sedikit bikin aku skeptis gitu loh, paham gak sih kayak apaan sih dragon gitu loh. Tapi ternyata bagus banget. Jadi makanya aku mau kasih ratingnya 5 dari 5 bintang untuk komik yang ini. Idenya bagus, suasananya mencekam. Jadi komik ini aku rekomendasikan buat kamu yang suka sama cerita-cerita dengan genre thriller dan juga horor. Itu tadi adalah reviewku mengenai Dragonhead volume pertama karyanya Minetaro Mochizuki. Buat yang pengen baca, aku bacanya di Google Play Books, tapi kayaknya sekarang udah berbayar lagi. I'm so sorry. Tapi ya buat kalian yang berduit boleh banget dicobain. Makasih banyak banget buat yang sudah menonton video ini sampai sini. Kita akan ketemu lagi di video-video review komik kalau ada ya yang selanjutnya. Oke, I'll see you on my next one. Dadah.